warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan video pembelajaran berikutnya pada perkuliahan Mekanika Rekayasa 1 dengan topik tentang portal sederhana. Pada prinsipnya untuk portal sederhana ini, untuk penganalisisannya hampir sama juga caranya dengan portal balok bersudut dan balok sederhana, di mana kita perlu untuk menentukan reaksi-reaksi tumpuan dan menganalisis serta menggambarkan bidang gaya dalam momen, normal, dan gesernya. Jadi saya harapkan jika Anda sudah memahami bagaimana cara penganalisisan balok sederhana, kemudian balok bersudut, Anda akan lebih mudah untuk memahami tentang analisis portal sederhana ini. Kita akan langsung masuk saja kepada contoh-contoh soal yang ada pada buku. Saya akan menjelaskan beberapa contoh soal, tidak semuanya dari soal-soal yang ada di buku. Kita mulai dengan soal yang pertama. Untuk soal yang pertama ini diketahui sebuah portal sederhana seperti ini, di mana tumpuannya adalah sendi dan roll, dan dibebani oleh beban P1 sebesar 2 kN searah beban horizontal dan beban vertikal sebesar P2 yaitu 3 kN. Anda diminta untuk menentukan gaya-gaya dalamnya, terlebih dahulu menentukan reaksi-reaksi tumpuannya, dan terakhir diminta untuk melukiskan bidang gaya, geser, gaya normal, dan momen lenturnya. Baik, kita akan mulai membahas contoh soal ini. Langkah yang pertama, kita tetap dengan berpedoman kepada persamaan keseimbangan, di mana untuk persamaan keseimbangan itu ada 3 persamaan keseimbangan yang sudah Anda ketahui, ada sigma H sama dengan 0, ada sigma V sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Jadi kita akan selalu, bagaimanapun model soalnya, kita akan selalu menggunakan persamaan keseimbangan ini. Nah, di sini tumpuannya adalah sendi dan roll, maka kita perlu untuk menentukan apa saja reaksi-reaksinya. Di sini ada reaksi A arah vertikal dan reaksi A arah horizontal. Di B itu ada reaksi B arah vertikal, tidak ada arah horizontal karena tumpuannya adalah roll. Nah, dengan persamaan keseimbangan ini kita tentukanlah gaya reaksi-reaksi tumpuannya. Nah, yang pertama, sigma horizontal sama dengan 0. Apa saja gaya-gaya horizontalnya? Ada R AH. Ya, reaksi sigma horizontal sama dengan 0. Ada RAH karena arahnya ke kanan. Kemudian ada lagi tambah P1. Kemudian itu saja. Jadi yang ada hanya 2 gaya ini yang bekerja secara horizontal sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan nilai RAH-nya adalah ini. RAH sama dengan min P1 sama dengan min 2 kN. Nah, kemudian kita tentukan sigma momen, boleh sigma momen di B dulu atau sigma momen di A dulu, terserah. Nah, untuk sigma dengan persamaan keseimbangan sigma momen, kita tentukan di sini. Kalau mau di B dulu seperti yang ada di buku ini boleh, berarti kita pegang di sini. Kita lihat gaya-gaya apa saja yang bekerja. Ada RAV, ada P1, dan ada P3. Juga ada RAH. Tapi RAH ini jaraknya terhadap B ini lengan momennya adalah sama dengan 0. Maka dia juga nanti hasilnya akan sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini. Apa saja gaya yang bekerja? Sigma momen di B sama dengan 0. Yang pertama ada RAV, searah dengan jarum jam, maka RAV-nya sama dengan RAV positif, dikali lengannya adalah jaraknya ke sini, yaitu 3 tambah 3 sama dengan 6. Kemudian apalagi gayanya? Ada P1. P1 berapa lengan momennya? Lengan momennya sama dengan 3, maka ada P1 juga searah dengan jarum jam. P1 dikali 3. Kemudian ada P2. P2 ini dia arahnya nanti akan berlawanan arah dengan jarum jam. Maka min P3. Berapa jaraknya? Jaraknya juga sama dengan 3 meter. Jarak P2 ini terhadap titik B. Kemudian RAH lengan momennya sama dengan 0. Maka ini tidak perlu kita masukkan. Nah, dari persamaan ini kita bisa dapatkan RAV-nya adalah 0,5 kN. Itu untuk menentukan reaksi
A vertikal dengan menggunakan sigma momen di B sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa dengan sigma momen di A sama dengan 0. Sigma momen di A ini sama dengan 0. Kita lihat gaya-gaya apa saja yang bekerja. Ada ini, RBV. Dia berlawanan arah dengan jarum jam ya. Jaraknya 6. Sini 6. Maka min RBV dikali 6. Kemudian ini, P2. P2 juga searah dengan jarum jam. P2 dikali jaraknya 3 dan ini P1. P1 berapa jaraknya dari A? Jaraknya adalah sejauh 3 meter ya di sini ya. Ini 3 P1 kali 3. Maka RB itu adalah 2,5 kilonewton yang kita dapatkan. Nah, untuk di sini kita bisa kontrol. Kita bisa kontrol dengan sigma V sama dengan 0. Apa-apa saja gaya vertikalnya. RAV ditambah RBV dikurang P2 sama dengan 0. RAV-nya berapa? 0,5 tambah 2,5 dikurang 3 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Oke ya, berarti perhitungannya sudah benar. Nah, jika sudah didapatkan reaksi-reaksi tumpuannya ini, kita bisa tentukan lagi bidang gaya dalamnya lagi. Bidang gaya dalamnya berupa gaya geser, gaya normal, dan nilai momen lenturnya. Oke, sekarang kita lihat dulu gaya gesernya. Untuk gaya geser, kita tinjau juga perbentangan AC dulu. Apa saja gayanya? Ini saya kembalikan sini. Di sini ada RA vertikal, ini ada RA horizontal, dan ini ada RB arah vertikal. Untuk bentang AC berarti yang untuk gaya gesernya yang kita perlukan adalah gaya-gaya yang tegak lurus terhadap batangnya. Berarti kalau ini batang A, batang C, jadi kita tinjau dulu bentang AC. Untuk batang A dan C, yang ada itu adalah di sini. Yang ada itu di sini ada RAH-nya. Kemudian di sini ada P1, tapi sedikit sebelum C, jadi P1-nya tidak masuk. Oke, nah di sini berarti kalau ada RAH, maka di sini adalah VAC-nya sama dengan ini dia RAH. RAH sama dengan 2 kilonewton. Ini dia nilainya ya. Yang ini untuk bentang VAC. Nah, kemudian apa lagi? Bentang CE lagi, bentang CE. Untuk bentang CE, kalau kita lihat ini CE, ini C ke E. Apa saja gaya-gaya yang bekerja di sini? Gaya yang bekerja pada bentang C itu, gaya-gaya vertikalnya ada di sini. Yang vertikal itu adalah yang langsung ke sini adalah yang RAV, ya kan? Titik C ini ada RAV yang dari sini, berarti dia meneruskan ke sini, maka yang ada vertikal adalah RAV. RAH tidak masuk karena untuk bentang CE dia adalah gaya horizontal, bukan gaya yang vertikal. Karena Anda ingat bahwa untuk gaya geser itu yang diperhitungkan adalah yang vertikal saja. Maka di sini VCE-nya sama dengan yang RAV saja ya. Oh, sorry. VCE sama dengan yang RAV saja. Sorry. Ini kenapa RAV? Sama dengan ini dia nilainya setengah kilonewton, 0,5 kilonewton. Berarti yang ke sini. Itu untuk VCE. Nah, yang berikutnya untuk VED lagi. Untuk VED, bentang ED. Berarti apa saja gaya-gaya yang ada bekerja di sana? Gaya-gaya yang bekerja di sini, karena ini sebelumnya adalah C ya. Ada RA vertikal, kemudian di titik E ini ada P2, maka VED-nya adalah RA vertikal dikurang P2. Ya, ini dapatnya nilainya
Dan kalau kita tinjau bintang DB, bentang DB ini, maka kita VDB berarti kalau bentang ini di sini ada P1 dan juga ada RAH juga di sini. Ya, maka VDB itu sama dengan di sini itu adalah ini RAH-nya sama dengan RAH ditambah P1 sama dengan 0, min 2 tambah 2 sama dengan 0. Sehingga dia didapatkan yang VDB-nya nilainya adalah 0. Itu untuk gaya geser. Untuk gaya normal, caranya juga sama seperti tadi. Untuk gaya normal, berarti kita tinjau juga perbentangannya. Di sini tadi ada RAV, RAH, dan RBV. Ya, untuk gaya normal, untuk bentang A sampai C, untuk bentang A sampai C, gaya normalnya adalah yang RAV. Karena RAV inilah yang bekerja sejajar dengan kolom AC ini. Maka NAC-nya sama dengan ini. Tapi dia tarik atau tekan? Tekan ya. Tekan dia karena dia itu menekan ke baloknya ini, ke kolomnya itu. Kemudian untuk bentang CD lagi. Kalau untuk bentang CD berarti apa saja gaya horizontal di sana? Yaitu ada gaya P1. Dan untuk NBD ini apa saja gaya horizontalnya? Ya, gaya horizontalnya adalah yang RBV. Sehingga didapatkan ininya adalah NBD-nya adalah yang sebesar RBV. Tekan juga karena RBV-nya menekan ke balok BD-nya. Dan untuk momen lentur caranya sama seperti yang tadi juga. Untuk balok bersudut juga MA. Kita tinjau di sini. Apa saja gaya-gaya bekerja di A? Pasti MA sama dengan 0. Karena ingat bahwa kalau dia tumpuannya adalah sendi atau roll, maka pasti momennya adalah 0. Maka untuk dikontrol nanti MB ini juga hasilnya harus sama dengan 0. MA sama dengan 0, MC. Kita tinjau di C. Apa saja gaya yang bekerja sebelum C ini? Ada RAH. RAH berapa lengan momennya? 3. Arahnya kemana? Arahnya berlawanan arah dengan jarum jam. Maka RAH-nya adalah RAH kali 3. Tapi dimasukkan nilainya minus. Sebenarnya minus 2 dikali 3 sama dengan 6 kN. Karena dia ini kan minus nilainya. Dia juga berlawanan arah dengan jarum jam. Maka Anda masukkan nilainya. Minus dari RAH dikali 3. RAH-nya 2, min 2. Maka minus dari minus 2 didapatkan nilainya adalah 6 kN. ME lagi. ME, apa saja gaya yang bekerja untuk ME? Untuk ME, gaya-gaya yang bekerja itu, untuk ME gaya-gaya yang bekerja itu adalah ini. Jadi ini ada RAV kali jaraknya 3. Kemudian RAH ini minus RAH dikali jaraknya juga 3. Nah, dimasukkan nilainya. Ini kalau ini minus. Ini kenapa dimasukkan di buku itu plus? Karena dia sudah menganggap, tadi kan kita dapat nilai RAH itu adalah minus. Maka kan pemisalan kita kan di awal panahnya ke kanan. Tapi ternyata didapatkan nilainya minus. Maka berarti panahnya itu harusnya ke kiri. Jadi terserah Anda mau tetap memisahkannya ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan berarti dia nanti berlawanan arah dengan jarum jam. Tetap nilainya minus yang dimasukkan. Tapi kalau misalkan dia sekarang arahnya sudah berubah karena dia nilainya adalah minus, maka nanti nilainya adalah yang plus yang dimasukkan. Begitu. Nah, ini RAV kali 3, ini saya tetap masukkan ini minus. Kalau di sini ya, minus RAH biar nggak ragu dikali 3. Ya, RAV kali 3 minus RAH dikali 3, tapi yang dimasukkan di sini adalah RAH yang minus 2 ini ya. Ya, minus kali minus tentu hasilnya juga plus begini jadinya kan. Plus jadinya 2 kali 3 dapatkan nilainya 7,5.
Kemudian untuk MD, untuk MD nilai MD di sini tentu nilainya adalah yang ini ya. RAV kali 3 RAV ini kali 6. Kemudian ini kalau saya tetap masukkan minus ya, tapi arahnya ke sini berarti minus RAH. Di sini minus RAH kali 3, tapi RAH-nya dimasukkan nilainya adalah minus 2. Ingat ya, kalau di sini plus berarti sudah plus lagi yang dimasukkan. Kemudian P1. P1 tidak ada nilainya karena lengan momennya sama dengan nol, tidak ada jaraknya, tapi yang P2 yang dimasukkan. Minus P2 dikali jaraknya adalah jarak yang 3 meter. Hasilnya sama dengan 0. Kemudian MB lagi, untuk yang MB juga sama, dapatkan yang RAV ini, RAV ditambah P1 kali 3 dikurang P2 kali 3 sama dengan setengah dikali 6 tambah 2 kali 3 dikurang 3 kali 3 sama dengan 0. Nah, setelah didapatkan nilainya ini ya caranya sama. Anda bisa gambarkan bidang-bidang gaya dalamnya sesuai dengan nilai yang sudah didapatkan. Jangan lupa kalau untuk geser dan normal, angka plus berada di atas strukturnya, penggambarannya, negatifnya di bawah strukturnya. Sementara itu untuk bidang momen lentur, itu yang positif itu berada di bawah. Nah, ini Anda lihat untuk momen lentur nilainya di bawah, ini di bawah semua. Oke ya. Tidak terlalu sulit saya rasa karena ini merupakan pengembangan saja dari balok sederhana dan balok bersudut yang sudah Anda pelajari pada video-video sebelumnya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Jika ada yang kurang jelas silakan didiskusikan langsung dengan saya melalui WA ya, atau di email juga boleh. Baik, kita akan lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua ini bentuknya sama dengan portal pada contoh soal yang pertama. Yang membedakannya adalah pada soal yang kedua ini memiliki beban yang lebih banyak karena di sini juga ada beban yang berbentuk beban merata yang diakumulasikan dengan beban yang berbentuk beban terpusat di sini, yang sama dengan contoh soal nomor 1. Nah, prinsipnya sama, kita menganalisis reaksi-reaksi tumpuannya juga sama, tapi harus hati-hati karena bebannya lebih banyak, maka kita harus lebih teliti dalam memperhitungkan pembebanannya tersebut. Nah, untuk ini juga sama, kita buat gaya-gayanya. Di sini ada reaksi vertikal, di sini ada reaksi horizontal, dan di sini ada reaksi vertikal. Nah, kembali dihitung di sini bahwa untuk sigma horizontal sama dengan 0 didapatkan RAH ditambah P1 sama dengan 0, sehingga juga diketahui RAH-nya adalah 2 kN. Jadi untuk pemodelan itu selalu modelkan bahwa dia adalah arah reaksi tumpuannya itu adalah arahnya ke atas dan reaksi horizontalnya adalah arahnya ke kanan. Berarti kalau nilainya negatif berarti maka arahnya nanti akan berlawanan dari arah yang kita modelkan di awal. Nah, setelah didapatkan reaksi horizontal di A, maka kita juga kembali sigma momen di B dan sigma momen di A. Nanti yang dikontrol dengan sigma vertikalnya. Nah, apa-apa saja gaya yang bekerja dengan sigma momen di B? Itu adalah RAV. RAV ini dikali jaraknya 6, ditambah RAH ini jaraknya 0 karena tidak ada lengan momennya. Kemudian P1 dikali jaraknya 3 meter. Kemudian dikurangi P2 ini kali jaraknya 3 meter dan beban meratanya. Beban merata besarnya berapa? Adalah sebesar Q dikali L-nya, jadi 2 dikali dengan 6. Jarak titik beratnya adalah setengah dari beban merata ini. Jadi Q dikali 6 dikali jaraknya setengah dari 6 sama dengan 3 ya. Sama dengan 3. Maka kita bisa dapatkan RAV-nya adalah sebesar 6,5 kN.
Kemudian dengan sigma momen di A, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Tapi kalau sigma momen di A berarti kita pegang yang di A kan? Kita pegang yang di A. Kita pegang yang di A ini, berarti sigma momen di A ini apa-apa saja gayanya. Min RB dulu. Min RB arahnya berlawanan, jaraknya adalah 6 meter dari sini ke sini. Sini ke sini jaraknya 6 ya. Min RB kali 6. Kemudian ini P1 dikali jaraknya 3 searah dengan jarum jam, maka P1 kali 3. P2-nya juga searah dengan jarum jam, maka P2 kali 3. Yang ini juga beban meratanya Q dikali jaraknya 6 dikali jaraknya di tengahnya ini juga di jarak 3 meter. Maka kita dapatkan RB-nya sama dengan 8,5 kilonewton. Nah, setelah didapatkan nilainya ini, maka kita bisa tentukan dengan kontrolnya. Kontrolnya sigma V sama dengan 0. P2 ditambah apa lagi? Oh, sorry, bukan P2 ya. Oh, RAV. Ini kenapa hilang-hilang dia? Maaf ya. Oke, RAV ditambah RBV, apalagi gaya vertikalnya, dikurangi P2 dikurang Q dikali 6 sama dengan 0. RAV-nya 6,5 ditambah RBV-nya 8,5 kurang P2-nya 3 dikurang Q-nya 2 dikali 6 sama dengan 0. 6,5 tambah 8,5 15 dikurangi 15 dikurangi 15 sama dengan 0, 0 sama dengan 0. Oke, maka ini berarti kita bisa sudah mendapatkan reaksi tumpuan yang benar karena sudah dikontrol. Oke. Nah, setelah diketahui reaksi-reaksi tumpuannya ini, kita akan mencari bidang gaya dalamnya sama caranya seperti yang sudah dilakukan pada contoh soal nomor 1. Untuk gaya geser, berarti Anda tentukanlah gaya-gaya apa saja yang tegak lurus terhadap batang AC tersebut. Batang AC seperti yang diketahui tadi, ini adalah RAV dan ini RAH. Ini adalah RBV. Maka untuk batang AC, gaya gesernya adalah RAH. RAH-nya adalah 2 kilonewton. Ya, karena untuk batang AC, gaya vertikal yang bekerja itu adalah RAH. Kemudian berarti yang diperhitungkan itu hanya yang RAH. Untuk VC, di titik VC itu ada RAV. Dan di titik E, untuk di titik E, karena dia beban merata bekerja di sepanjang bentang, maka kita perlu tinjau sedikit di sebelah kiri titik E dan sedikit di sebelah kanan titik E. Apa yang membedakannya? Kalau sedikit di sebelah kiri titik E, maka yang P2 ini belum masuk. Ya, karena kita meninjau sedikit di sebelah kiri titik E, yang P2 ini kan pas letaknya di titik E, maka dia tidak masuk jika kita meninjau VE di bagian kiri. Tapi begitu kita meninjau VE di bagian kanan, jadi di titik E tapi sedikit di sebelah kanan titik E ini, maka yang P2-nya sudah masuk. Nah, ini yang diperhatikan di sini, bahwa VE di sebelah kiri yang masuk itu adalah RAV kali Q kali 3. Jarak besar Q-nya ini dikali jarak Q-nya ini yang 3 meter. Sementara yang VE di bagian kanan sudah masuk P2-nya. RAV kurang Q kali 3 dikurangi dengan P2. Sehingga nilai VE itu berbeda di bagian kiri dan di bagian kanan. Nah, kemudian di titik D, kita meninjau di titik D, maka yang masuk itu adalah semuanya ini. Sudah masuk semuanya. VD sama dengan min RB. Sudah masuk nilainya di sini. Nah, dengan cara yang sama kita bisa tentukan juga gaya normalnya. Gaya normal di sini untuk bentang AC itu adalah yang RAV saja. Kemudian untuk bentang yang NCD itu adalah yang P1 dan untuk bentang yang BD itu adalah yang
R, B, V saja. Dan untuk momen lentur itu Anda lakukan hal yang sama seperti tadi, persis sama seperti tadi, cuman Anda harus memasukkan sekarang key-nya itu. Jadi Anda ceklah ini perhitungannya di mana dimasukkan key-nya itu beban meratanya, karena memang dibutuhkan ketelitian di dalam menginput atau menghitung beban-beban jika bebannya itu adalah banyak, ya. Jadi kalau sudah selesai ditentukan nilai-nilai gaya geser normal dan lenturnya, bisa digambarkan, kurang lebih penggambarannya adalah seperti ini. Anda lihat bahwa memang terjadi perbedaan karena dengan yang soal 1, karena sekarang bebannya sudah ada berbeda bebannya, maka otomatis bidang gaya dalamnya juga berbeda. Nah, itu adalah penjelasan untuk kasus portal sederhana. Di buku itu ada beberapa contoh soal lain, atau di buku-buku lain Anda bisa download, Anda bisa cari, kemudian dicoba untuk melakukan analisis untuk soal-soal yang lainnya. Terus berlatih, karena kalau mekanika itu memang membutuhkan latihan. Jadi kalau Anda salah melakukan, kurang melakukan latihan, maka Anda akan tidak semahir jika Anda sering melakukan latihannya. Baik, demikian penjelasan saya untuk soal portal sederhana. Saya berharap Anda bisa memahami penjelasan saya kali ini. Semoga video kali ini bisa membantu Anda untuk lebih memahami pada materi pembelajaran mekanika rekayasa 1. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan video-video lain, masih dengan materi pada mekanika rekayasa 1. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini agar kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Demikian, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.